Dah kumpul semua? Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dari tim Pasapa. Jadi bilang Bang Andri. Dan beliau itu dari tim kita juga dari tim Pasapa, itu dengan Bang Fadil. Untuk visit ke kebun Paseban itu pengen tahu nih dari hulunya sampai ke hilirnya seperti apa sih? Ya dari teman-teman semua pasti tahulah. Oh, barista tuh ternyata bukan hanya sekedar di hilirnya aja loh yang memang kita harus kuasai gitu. Kita harus tahu gimana dari prosesnya, dari hilirnya seperti apa, dari tata cara pemetikannya seperti apa. Untuk motor aman, bensin semua. Kita jalan secara pelan-pelan aja, santai aja. Ini kita jaga keselamatan, intinya itu. Alangkah baiknya kita sebelum berangkat, kita berdoa dulu biar kita diselamatkan di perjalanan, kita sampai tujuan. Tuh, oke, kita berdoa, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari tim Rumaja. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Adi yang sudah menyiapkan tempat untuk ban ini. Kita ada agenda yang memang dimana ini menjadikan suatu pertama kali berarti ya ini ya, untuk pertama kalinya dari tim Rumaja ini untuk visit ke kebun Paseban. Di sini nanti kita akan agak sedikit untuk lebih ke visitnya aja, ke kebun. Mungkin dari teman-teman juga kayaknya belum tahu nih kebun kopi itu seperti apa sih gitu. Sebagian mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu juga gitu. Nanti kita akan edukasi, kita akan sharing di kebun seperti apa gitu, dari prosesnya, perbedaannya seperti apa, jenisnya kayak gimana gitu. Nanti akan dibimbing oleh Kang Andi sendiri. Nah, Kopi Bogor Paseban ini alhamdulillahnya kita udah banyak dikenal juga untuk di daerah Bogor, tadi luar Bogor juga Kang Adi ya. Itu banyak udah dikenal juga. Nah, paling itu aja, poin lebihnya nanti bisa disampaikan oleh Kang Adi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya sebagai petani kopi di wilayah Paseban, Megamendung, Bogor. Kita mempersingkat waktu. Oke, sebelum kita ke kebun, kita berdoa dua alangkah baiknya untuk demi keselamatan kita semua, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Total luasan di sini saya sudah dulu untuk luasan untuk Arabica penanaman udah mencapai 200 hektar, dan yang produktif saat ini udah mencapai 70 hektar. Jadi sisanya masih baru tanam, ada yang baru udah setahun atau 2 tahun. Karena kan kopi ini rata-rata berbuah itu mulai dari penanaman itu setelah 4 tahun. Nah, kayak gitu nanti di kebun juga boleh nyoba. Kalau udah ada yang matang, nanti boleh dipetik. Nah, itu boleh dicoba diicip. Seperti itu. Karena kenapa? Karena memang si kulitnya ini bakal lebih tebal. Patokannya di situ. Oh, benar. Kalau misalkan di dataran lebih rendah, dia kulitnya akan lebih tipis untuk Arabica. Misalkan Arabica kan harusnya di atas 1000. Kita tanam misalkan Arabica di bawah 900 gitu kan. Nah, itu kulitnya akan lebih tipis. Tapi ketika kita buat proses natural, itu sweetnya lebih kurang. Sweet sama acidnya lebih kurang. Dia lebih flat. Karena getahnya kurang. Gitu. Itu kenapa Arabica disarankan di atas 1000 sebelum penanaman. Jadi lebih maksimal. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada paham yang mengatakan bahwa fine robusta itu, syarat untuk menjadi fine robusta itu adalah penanaman kopi robustanya harus di atas 1000 ketinggian. Itu bisa kita namakan fine robusta. Nah, sebenarnya itu hanya sebagian paham aja, yang pada artinya bahwa kalau misalkan fine robusta itu sebenarnya memang syarat pertamanya itu yang penting petik merah. Nah, jadi pemangkatan tuas itu untuk apa? Untuk mempermudah ketika waktu pasca panennya si petaninya gitu. Nah, makanya yang tadi lihat yang contoh seperti ini akan ketika berbuah itu akan sedikit sulit ketika proses di panen gitu. Ya, otomatis solusinya seperti apa untuk kita mendapatkan si kopinya itu adanya prosesnya adalah memang itu akan menjadikan jadi ras generasi penerusnya terus berkala seperti itu. Tapi dengan jangka waktu pohonnya mungkin sudah mulai kurang. Jadi lanang ini bukan
masuk varietas ataupun arabica ataupun jenis. Tapi lanang ini atau Piria ini adalah kegagalan di dalam nutrisi. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa nih, misalkan kita ini punya ada biji lanang, kita tanam buahnya di lanang semua nggak bisa. Gitu. Jadi lanang ini adalah tumbuhan kopi yang kekurangan nutrisi. Kaskara atau teh kulit kopi itu berarti harus bisa dinikmati si tehnya. Nah makanya kalau dari natural yang sudah kering sudah tidak bisa dinikmati karena ini sudah ampas. Sahe yang ada di dalam kopi ini sudah diserap oleh biji kopinya. Kalau kita mau buat kaskara, patokannya dari full wash. Full wash kan kita kupas seperti ini, kita pisah antara kulit dengan bijinya. Nah ini kita buat full wash. Ini yang bisa dibuat kaskara. Ini, iya, kita jemur saat masih basah. Jadi ada proses lagi. Ada prosesnya. Jadi patokannya adalah saya belajar dengan Bang Simon yang kaskara Malabar. Itu saya coba ulik 8 bulan baru dapat yang dinamakan kaskara. Kebun kopi Paseban ini berada di wilayah Megamendung Puncak, tepatnya Kampung Paseban, RT 0405, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dan kebun kopi Paseban ini sudah berada mulai dari awal itu dari 2007. Sudah mulai awal penanaman untuk Arabica. Untuk jenis kopi yang ditanam di sini ada Arabica dan Robusta. Nah, untuk varietas di Arabica terutama itu ada di Ateng, Sigarutang, yang barunya ada di Ateng Super, Gayo 1, sama Lini S di Paseban ini. Karena memang kita tanam kopi di kebun Paseban ini di hutan atau di lahan perhutani yang notabene masih benar-benar hutan rimba, masih alami, ditambah dengan kopi Paseban ini masih full organik. Untuk harapan kopi Paseban ke depannya yang pasti lebih dikenal di kalangan luas karena memang kita di sini alhamdulillah petani di sini masih banyak dan masih semangat. Ketika kopi Paseban makin dikenal luas, maka petani akan lebih bersemangat untuk melanjutkan pertaniannya. Kedua, adanya bantuan dari teman-teman di kalangan kopi, khususnya wilayah Bogor ataupun luar Bogor, karena Paseban kedepannya akan produksinya akan semakin banyak. Terutama di tahun 2030 kemungkinan kita akan produksi dari lahan seluas 200 hektar. Pesan dan harapan dari hulu kepada hilir kopi atau dari petani kepada hilirnya kopi, yaitu kita maksimalkan potensi kopi di hilir, karena memang di hulu ini kita sebagai petani sudah berusaha memaksimalkan kinerja kita, pertama dari kualitas ataupun dari proses kita SOP-kan, kita usahakan semaksimal mungkin, dan harapan saya di Hilya pun bisa memaksimalkan apa yang menjadi kualitas dan rasa dari kopi Paseban ini. Dan harapan saya adalah Hilya bisa memahami kapasitas hulunya, karena memang di hulu ini memang kita tantangannya banyak, terutama di petani. Satu, ada iklim, ada akses, ada lingkungan ataupun hama. Jadi mohon untuk hilirisasi bisa memahami atau memaklumi keadaan tersebut. Kalau misalkan gigi kita tepus, itu berarti masih di atas 15. Terus kalau misalkan digigit sekuatnya kita patah, bunyi kotak gitu, nah itu berarti kekeringan. Berarti itu di bawah 11. Giginya iya tadi kalau patah Yang untuk kedua next nanti bisa ketemu lagi, kita akan tahu gitu. Itu akan adanya lebih banyak produksi ya karena di sini yang ketika waktu pas panen tentang dari petani yang ketik untuk dari kopinya, entah itu dari petani yang untuk dari prosesnya itu akan terbagi kelompok yang hanya seperti itu gitu. Makanya untuk saat ini Kang Adi memberikan edukasi, kita memperkenalkan dari si
alatnya gitu. Bagaimana sih prosesnya gitu. Seperti itulah. Halo, nama gue Alvin Alfiano. Gue rekan dari Kopi Remaja. Halo, perkenalkan nama gue Rizky. Halo, gua Rehan. Hari ini kegiatannya berlibur, bervakansi, tapi sambil edukasi juga nih. Dapat banyak banget masukan baru tentang perkebunan, bikin kita semua jadi lebih aware tentang apa yang terjadi di hulu, tentang bagaimana petani dan para prosesor mengelola kebunnya. Sangat menarik. Kita nyari tahu apa aja seluk-beluk di hulu, apa aja yang dilakuin di hulu, dan kita bakal banyak belajar sini. Gimana kita jadi bisa ekspor lebih banyak lagi tentang perkopian di Kota Bogor ini. Kalau dari gua bakal bilang tuh kata syahdu. Karena memang benar-benar yang kita jauh dari keramaian, dari semua apa yang kita lakuin di hari-hari biasanya. Ini pas banget tepatnya buat jadi start sebentar, hening sebentar, buat nanti kita bakal mulai lagi ke depannya untuk menjalani hari-hari kayak biasa. Setelah tadi kita berkelana ya dari bawah ke atas, terus juga kita melihat perkebunan kopi yang dari atas dari bawah, ternyata tidak semudah itu prosesnya. Yang kita tahu cuma nyeduh, yang kita tahu cuma mesen, tapi di balik proses itu ada effort, ada keringat dari petani yang patut kita apresiasi buat mereka. Pokoknya cukup satu kata doang buat petani, sehat selalu dan semoga terus konsisten untuk kopinya ya. Mangkiting. Jadi dengan melihat langsung dan dapat banyak banget edukasi langsung tentang bagaimana pohon itu ditanam dan bagaimana juga dia tumbuh, itu tuh benar-benar akhirnya mengubah lagi secara proses kita untuk mempelajari sebuah rasa di kopi lah gitu. Dan apa yang ada di Paseban hari ini tuh kayak jadi kebanggaan juga sih, kurang lebih bagi gue pribadi sebagai warga Bogor, punya lahan seluas ini dengan lingkungan yang masih asri dan juga benar-benar ekosistemnya terjaga. Jadi pengaruh rasa bagi gue pribadi bukan cuma dicangkir aja, tapi bisa lebih luas dari itu. Bisa rasa antara petani dengan kopinya, rasa antara kopinya dengan yang peminumnya maupun penyeduhnya, itu sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya terasa banget lah untuk kita semua gitu. Sebenarnya semuanya balik lagi. Semuanya itu punya peran penting. Semuanya punya peran penting. Barista dengan cantiknya, petani dengan hasil buah kopinya, prosesor dengan hasil biji kopinya, roastery dengan hasil roastingnya. Semua punya tanggung jawab masing. Untuk harapannya tentunya dari gua pribadi sangat berharap bahwa proses yang terjalin di antara petani, baik itu dari mulai dia menanam, dia merawat setiap tumbuhan, dia memanennya, lalu memprosesnya, lalu membagikan semua proses itu akan sangat amat bagus bila secara konsistensinya terjaga, secara kualitasnya pun terjaga. Maka bagi gue pribadi itu yang paling penting sebetulnya diskusi dan komunikasi. Jadi selalu ada jembatan antara hulu dan hilir yang nggak pernah putus. Itu sepertinya akan jadi satu solusi yang sangat amat dibutuhkan hari ini buat industri kopi di Kota Bogor terutama. Jadi biar kebutuhan antara hulu dan hilir selalu bisa saling menyampaikan bagaimana keresahan yang terjadi di bawah maupun di atas, di secara vertikal maupun horizontal yang terjadi di hulu maupun di hilir, apapun itu. Intinya kita sama-sama bergerak di bidang industri yang sama. Jadi alangkah baiknya gotong royong selayaknya manusia pada umumnya gitu. Harapannya besar sekali agar semua yang terjaga di sini secara ekosistem selalu sehat, selalu bagus dan selalu baik, agar selalu bertumbuh dan berkembang bersama. Ada satu kata-kata dari orang. Sedikit banyaknya uangmu, cobalah rayakan dengan secangkir kopi.